Audio Jungle. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ummitin yawadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah kelak. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina dan guru-guru yang berbahagia. Di sini acaranya akan saya mulai dengan pembukaan dengan lafal basmalah. Acara yang selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat ya? Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ibu-ibu, guru-guru hebat UPT TK Negeri Pembina yang saya banggakan dan saya hormati. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti acara, yaitu mengikuti kegiatan calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Ira Muslikah. Dalam kesempatan ini semoga kita bisa mengikuti sampai selesai tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat teriring salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua akan menantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kawan-kawan guru hebat semua, pada dasarnya kita semua mempunyai kesempatan untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Mungkin baru 2 orang di lembaga kita yang sudah beruntung, yaitu Ibu Naning SPD dan Ibu Ira SPD. Semoga nanti yang lain, karena ini ada kesempatan angkatan ke-11, semoga di angkatan ini bagi yang mendaftar kita berdoa lulus ikut seleksi. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Bu Ira dan Bu Naning, dalam mengikuti kegiatan ini pesan saya yang pertama berdoa mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan sukses dan apa yang diikuti nantinya lulus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, karena kegiatan ini memakan waktu, tenaga dan sebagainya, jadi saya mohon disiplin, pandai-pandailah mengatur waktu, jaga kesehatan supaya kegiatan ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan apa yang disampaikan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung. Amin ya rabbal alamin.
Mohon nanti kegiatan ini dapat kita ikuti dengan seksama agar nantinya kita dapat ilmu yang selama ini mungkin kita belum dapat. Semangat ya Bu? Semangat enggak? Coba tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Iya, terima kasih. Masa jawab semangat enggak ya Bu? Kayaknya lu bener ya. Nah itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita semua termasuk saya akan mendapatkan ilmunya yang bermanfaat dengan ilmu-ilmu baru lagi, dan kita selalu mau belajar karena menurut Islam belajar itu tidak mengenal umur. Belajar sampai sepanjang waktu, dari kita lahir sampai kita akan menghadap Ilahi. Terima kasih. Kalau ada kekurangan yang saya sampaikan kepada teman-teman saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah disampaikan kepada dari Ibu Maina, dan terima kasih juga atas supportnya, doanya, dan dukungan untuk kelancaran untuk tugas-tugas di calon guru penggerak angkatan 9. Untuk kelancaran acara ini dimohon untuk Bu Farida memimpin doa. Monggo Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Ya Allah, ya Rahman, kasih sayangilah kami dengan rahmat-Mu yang sempurna, dan berilah kami tugas-tugas harian agar kami dapat beribadah dan beramal soleh demi mencapai kebahagiaan yang hakiki. Ya Allah, ya Fattah, ya Jabbar, bukakanlah pintu kecerdasan akal kami, cerahkanlah jiwa kami, dan berikanlah perlindungan kepada kami agar kami dapat menerima pelajaran dan ilmu dengan mudah dan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil imina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma halin alaina fi sakaratil maut wa najatan minal laqab wa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya untuk Ibu Farida. Semoga ke acara hari ini diberikan kelancaran. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan saya sampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi saya akan menyampaikan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Sudah pernah Bu dengar budaya positif? Sudah, ya. Yuk kita biar semangat. Tepuk apa dulu nih ya? Tepuk bahagia. Bahagia.
Boleh untuk ibu-ibu saya minta untuk berdiri semuanya. Berdirinya kalau bisa berdekatan ibu, berdekatan. Berdekatan gimana ya? Bisa lah ya. Berdua, yang penting berdua. Oke, tangan kanan ke tangan kanan seperti ini. Ya, iya, tangan kanan ke samping. Tangan kiri seperti ini. Nah, ini siapa Bu? Bu Ira kasih tahu ini Eli. Siapa Bu? Eli. Jadi tugas ibu-ibu semua menangkap Eli. Eli yang ada di sebelahnya. Siap Bu? Boleh lari Bu kalau ditangkap? Boleh lari tidak ya? Boleh tidak ibu-ibu? Boleh. Jadi yang mau ditangkap menghindar. Nanti saya buat cerita. Kalau yang apa? Kalau pas saya sebutkan nama Eli, nanti ditangkap. Di sebuah desa ada bapak-bapak yang bernama Bapak Jono dan mempunyai istri bernama Ibu Siti. Selanjutnya Ibu Siti dan Bapak Jono mempunyai 3 orang anak yang bernama Lala, Lili, dan Eli. Ketangkap tidak Bu Elinya? Tidak, waduh. Selanjutnya nggak ketangkap ya Bu ya. Masing-masing anak disuruh sama Ibu Siti tadi ke pasar. Si Lala untuk membeli minyak goreng dan si Lili membeli ayam dan si Eli buah. Ada yang nangkep nggak ibu? Bisa? Bisa. Nah, cukup sekian ibu. Terima kasih. Silakan ibu kembali. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Ada berapa ya? 1, 6. Ada 6 budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, disiplin positif. Ibu-ibu kalau dengar kata disiplin itu yang di dalam pikiran apa? Tertib. Waktu. Apalagi ya? Aturan ya Bu ya. Aturan. Kita diatur. Enak gak sih Bu kalau diatur? Terasa terkekang ya? Iya gak sih Bu? Nah, makanya ditambah di sini disiplin positif. Disiplin positif di sini tidak harus ada hukuman. Tidak ada hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali itu untuk hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada Bu yang pernah? Kalau walaupun tidak kita, tapi anak-anak pernah Bu menemuinya? Pernah ya. Yang penting pokoknya saya hadir aja lah Bu, asal nggak dihukum. Nah, seperti itu. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau ini saya sendiri juga pernah Bu. Untuk biar saya itu hadir terus, absen saya full, jadi nanti dapat nilai bagus. Nah, seperti itu. Saya sendiri juga pernah. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, yang inilah yang terakhir inilah yang diharapkan untuk kita punya, yaitu kesadaran diri dari motivasi intrinsik.
bedanya konsekuensi sama hukuman? Ada yang bisa jawab, Bu? Kalau konsekuensi itu ada kaitannya dengan aturan, jadi lebih kepada pertanggungjawaban atas aturan yang sudah dilanggar. Sedangkan hukuman ini sifatnya tiba-tiba, tidak direncanakan dan bersifat negatif, karena terkadang hukuman itu justru bisa menghilangkan rasa percaya diri anak dan itu bersifat menyakitkan. Ya, bagus sekali itu Ibu Nani. Iya, betul sekali. Konsekuensi itu direncanakan sebelumnya. Jadi ada apa ya? Ada konsekuensi antara guru dan anak. Nanti kalau anak-anak melakukan kesalahan, nanti anak-anak harus bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Kalau hukuman itu diberikan spontan, langsung ketika anak melakukan kesalahan langsung diberikan. Dan itu juga kadang nggak nyambung, Bu. Kesalahannya apa, hukumannya apa, ya? Ayo lanjut, Bu Nani. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Jadi kenapa hukuman? Karena apa, Bu? Karena menyalahi aturan. Ya, padahal dua-duanya sama-sama. Yang konsekuensi itu juga menyalahi aturan dan yang hukuman juga menyalahi aturan. Tapi Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah ini kan menurut saya kurang relate. Hubungannya antara lari lapangan, mengelilingi lapangan dengan dengan terlambat hadir itu tidak ada hubungannya. Dan ini kan sifatnya negatif, menghukum. iya, betul sekali Bu Nani. Karena ini sifatnya menghukum. Walaupun konsekuensi juga menghukum, tapi dia nyambung. Misalnya anak-anak lari lapangan basket, kecuali pas pelajaran PJOK itu nyambung karena sesuai kegiatannya. Yuk selanjutnya. Nah, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Jadi di sekolah itu harus pakai warna hitam. Selain itu tidak boleh. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman ya Ibu ya. Kenapa? Karena di sini apa ya? Menghukum. Bertelanjang kaki itu menyiksa, Bu. Coba kalau kita nggak pakai sepatu, ini kalau di kelas kita enak aja ya Bu ya, karena di keramik. Coba kalau di sekolahan yang panas terus di luar itu kalau nggak pakai sepatu nggak sanggup, panas. Nah tadi ya Bu ya, bedanya hukuman sama konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Jadi anak-anak itu ketinggalan pelajaran 10 menit dan di waktu istirahatnya diambil 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, itu hukuman apa konsekuensi? Iya betul, mulai paham ya Bu ya antara bedanya konsekuensi dan hukuman. Keyakinan kelas yang selanjutnya, peraturan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu adalah sama Bu sebenarnya. Apa bedanya? Kalau peraturan kelas itu dibuat biasanya sama pemimpinnya. Misalnya pemimpin pelajaran yaitu gurunya. Jadi anak-anak harus patuh. Misalnya pernah Ibu kita ada peraturan kelas, tidak boleh keluar masuk kelas.
Jadi anak-anak mau ya kalau misalnya peraturan kita tidak boleh keluar masuk kelas, iya Bu, pasti anak-anak seperti itu ya Bu ya. Nah itu baru kesepakatan kelas. Nah yang terakhir keyakinan kelas. Nah ini dibuat dari murid, dari apa ya namanya ya, dari motivasi diri anak. Oh jadi saya tidak boleh seperti itu, jadi saya harus seperti ini. Nah itu yang dinamakan keyakinan kelas. Coba Bu, keyakinan kelas ini itu sifatnya universal. Jadi kata-katanya singkat tapi bermakna positif. Nah, coba ibu-ibu pahami. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kita ubah ke keyakinan kelas itu menjadi apa ya? Tanggung jawab. Nah, betul. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelas, iya, saling menghargai, saling menghormati. Gunakan kata-kata positif yang membuat anak tuh berpikir positif juga. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin positif ya Bu ya. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Iya, keamanan. Kalau kita dengar kata-kata jangan, dilarang, itu udah kayaknya banyak larangan seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau kita gunakan kata-kata yang positif, yang universal, itu akan membuat kita berpikir positif dan tidak kita lupakan yang ini, negatif ini. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Jadi kita harus hidup sehat. Kalau menggunakan narkoba artinya itu tidak sehat. Bergantian untuk menunggu giliran. Antri, betul. Dilarang merokok. Kesehatan. Ya, kalau di TK nggak ada Bu ya, sebenarnya kata-kata dilarang merokok, dilarang menggunakan ada karena ada ya, karena dilarang merokok ada. Ya, orang tua wali murid yang menjemput itu, jadi bebas rokok di sekolah itu. Gunakan masker untuk kesehatan. Nah, ini jawabannya ya Bu ya. Nah, biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya Bu. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best, yes. Tepuk cinta. Cinta. Banyak cinta. Bu guru TK harus banyak cinta. Cinta dan bahagia. Bu Ira, boleh menyelang sedikit? Boleh. Perasaan seperti ini persis yang kita dapat dari IHF ya? Iya. Jadi tuh kemarin itu saya dapatkan ada 6 apa? 6 seperti apa ya? Iya, seperti kelompok itu. Di situ ada IHF, ada yang dari luar negeri juga banyak. Di situ ada 6, termasuk profil pelajar Pancasila. Dan itu yang kita pakai sekarang. Sama. Kasus 1. Wah, sekali banget ya. Bu Ayu nih, apa Bu Ayu? Ibu Ayu adalah wali kelas B2 di UPT TK Negeri Pembina. Bu Ayu sangat mengalami kebingungan. Bingung nggak Bu Ayu? Enggak. Karena Bu Ayu memiliki satu murid yang meresahkan, yang setiap harinya meminta paksa makanan temannya. Hingga ada beberapa anak mengadu, Bu Ayu, iya makananku diambil terus. Nah, jadi anak-anak banyak anak-anak yang mengadu setiap hari mengambil. Kira-kira apa ya Bu?
bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan. Yang mana Bu? Kasih sayang dan rasa terima. Bertahan hidup. Iya, dia mungkin lapar karena setiap harinya mungkin nggak tahu ya Bu ya di rumah itu seperti apa jarang dikasih sarapan atau ibunya sibuk. Nah itu mungkin lapar, anak merasa lapar, jadi dia yang penting punya temannya dah ambillah itu. Selanjutnya iya, kadang di rumahnya cuma tempe Bu. Nah di sekolahan punya temannya itu ayam, terus apa yang enak ya, buah-buahan yang segar. Di rumah cuma ada pisang. Nah itu anak-anak pengen itu untuk bertahan hidup kebutuhannya. Boleh. Tadi kan seperti yang disampaikan Bu Ira, bisa jadi juga anak-anak mungkin bosan dengan makanan yang ada di rumah. Kalau di rumah tempe, bisa jadi di sekolah teman yang lain bayar, jadi dia pengen juga. Kira-kira kalau kasus seperti itu bisa tidak Bu? Itu dikategorikan dengan anak yang memiliki kebutuhan dasar kesenangan. Bisa juga. Jadi satu kasus itu enggak hanya satu, misalnya bertahan hidup, udah bertahan hidup aja, tidak. Jadi untuk kebutuhan anak itu ada dua, misalnya kebutuhan apa ya, kesenangan dan bertahan hidup. Ada dua kekurangan yang ada di anak tersebut. Nah, jadi kita harus cari tahu apa yang dibutuhkan anak tersebut. Kasus kedua, Bu Nani. Bu Nani sebagai guru kelas di kelompok D3 di kelas Bu Nani tersebut ada anak yang senang sekali menghambur-hamburkan makanan Bu sebenarnya ini. Aduh salah ya. Pada mainan apa makanan ya? Oh mainan. Padahal Ibu Nani sudah berkali-kali mengingatkan dan memberitahu cara bermain tersebut. Gini loh nak mainnya. Cara mainnya tuh seperti ini. Meletakkannya kalau sudah selesai di sini. Namun selalu seperti itu dan berulang-ulang. Kira-kira kebutuhan apa Bu? Boleh satu, boleh dua. Kesenangan dan kebebasan. Mungkin anak tersebut ketika di rumah itu selalu dikengkang. Mau main pisau, jangan nak, nanti kena pisau berdarah. Terus iya bahaya, anak baru megang pintu, awas naik kecepet. Nah terus selanjutnya anak mau main keluar, main hujan-hujanan. Padahal kita senang ya Bu ya, orang kita dulu kita tuh lihat pas masih kita kecil, kita tuh senang hujan-hujanan. Jadi kita perbolehkan, tapi kita kasih waktu dan pas keadaannya tuh aman, tidak ada petir segala macam, kita bolehkan. Tapi hujan yang zaman dulu dengan sekarang kan lain. Iya, beda. Kalau sekarang hujannya banyak apa ya? Karena habis kemarau, terus langsung hujan itu ini banyak penyakit. Jadi kita boleh Bu kasih pancuran air di dalam rumah itu, kita semburin ke atas, itu seperti hujan, biar anak tuh terpenuhi kesenangan dan kebebasannya. Nah, 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, monitor, dan manajer. Ini sebagai penghukum sepertinya kalau di TK sudah tidak ada, sudah lama tidak ada. Membuat rasa bersalah. Ini saya juga sering melakukannya. Nah, jangan melakukan itu. Nanti Bu Guru sedih, Bu Guru nanti pokoknya nggak mau, jangan ya nak ya. Nah, seperti itu. Sebagai teman. Tadi sebelum saya belajar ini Bu, saya terkecoh dengan sebagai teman. Saya pikir dengan sebagai teman tuh akan merangkul anak, akan membuat anak tuh nyaman dengan kita. Iya boleh seperti itu. Namun sebagai teman ini membuat anak tuh meremehkan. Jadi, aduh, udahlah Bu Guru itu aja enak, nggak
Jadi tidak akan memecahkan masalah yang sudah terjadi. Susah untuk mereka berpikir apa sih yang harus saya lakukan. Sebagai monitor itu hanya ngomong aja, ngomong. Nah, peraturan kita ini jangan lakukan ya. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Kalau sebagai manajer ini kita gali anak, bagaimana anak mengakui kesalahannya dan mencari tahu bagaimana memecahkan masalahnya. Seperti itu. Boleh bertanya? Boleh. Yang poin ketiga sebagai teman. Iya. Tadi kan kita kalau dengan anak dianggap sebagai teman, larinya ke meremehkan anaknya. Nah, sebaiknya bagaimana? Makanya di sini ada di bawah sebagai teman ada monitor dan manajer. Nah, setelah di atasnya monitor itu ada manajer. Nah, di manajer inilah kita akan bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana menangani anak. Coba kita buka slide selanjutnya. Coba Bu perhatikan videonya dengan seksama. Ini posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya pembuat masalah. Membuat rasa bersalah. Jadi menumbuhkan anak membuat rasa bersalah. Anak merasa, aduh aku nih salah nih, seperti itu. Disangka ibu tidak bisa membina
Walaupun dia menjawab bisa ibu, tapi dia seperti meremehkan. Nah, besok lagi pasti diulangi lagi. Ini sebagai apa Bu? Monitor, yes. Sebagai manajer. Berarti kalau kita terlambat itu nggak menghargai diri sendiri ya Bu? Iya, kalau terlambat itu tidak menghargai diri sendiri. Untuk apa? Ini segitiga restitusi namanya. Bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu ini contoh-contoh pertanyaan contoh-contoh yang kita tanyakan kepada anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, ini yang selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi ini contoh pertanyaannya. Ini contoh pertanyaannya ya Bu ya. Tapi Bu, saya pernah menangani anak TK. Jadi kita ini terlalu bagus
kita tanyakan kepada anak. Iya, intonasi juga kita gunakan sesuai anak, sesuai kalau anak itu ya kita gunakan seperti bahasa kita. Jadi waktu itu Fauzan malah gini, mungkin dalam hatinya Bu Ira ini ngomong apa seperti itu. Kalau misalnya Bu Ira katakan begini, tidak ada manusia yang sempurna. Nah seperti itu. Mungkin ada sebagian anak nyambung, oh iya ya, emang iya nggak apa-apa seperti itu. Tapi ada anak yang mencernanya lebih lama. Kok Bu Ira bahasanya seperti ini ya, susah diterima seperti itu. Selanjutnya bilang, validasi tindakan yang salah. Ini contoh-contoh pertanyaannya Ibu ya, yang kita terapkan kepada anak. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Dari ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menambahkan sikap yang baru. Iya. Jadi kita netralin dulu apa yang masalahnya tadi. Misalnya anak berantem, tonjok-tonjokan. Kenapa anak itu tonjok-tonjokan? Karena tadi saya mainan saya direbut. Seperti itu. Nah, kamu boleh melakukan seperti itu. Mungkin hak kamu melindungi dirimu sendiri boleh. Nah, tapi ada tindakan selanjutnya yang harus kita kasih juga. Menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa? Nah, yang sudah kita buat apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, kalau di sini ya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita bisa gunakan bahasa. Nah, kesepakatan kelas yang kita buat kemarin apa? Coba diingat-ingat. Bisa menggunakan kata seperti itu. Sama, intinya sama. Jadi kita olah lagi kata-katanya agar membuat anak iya, betul. Ini ada kasus Bu Tuti dan Revan. Bu Tuti bertanya, Revan, Ibu dengar cerita dari Ibu Dina. Revan tadi melempar-lempar makanan. Apa betul itu, Revan? Betul, Bu. Terus Bu Tuti menjawab, apa alasan kamu melakukan itu, Nak? Revan menjawab, Revan hanya bermain-main saja, Bu. Bu Tuti, ya sudah, tidak apa-apa. Berbuat salah itu hal yang wajar. Revannya, oh gitu ya, dengan penuh penyesalan. Bu Tuti, pasti seru ya main lempar-lemparan makanan seperti mainan. Jadi mainannya itu seru ya, Nak ya? Iya, Bu. Bu Tuti, sekarang Bu Tuti mau tanya, keyakinan kelas apa yang sudah Revan langgar? Revan, tidak menghargai diri sendiri dan tidak bersyukur, Bu. Betul. Jadi tindakan apa yang akan Revan lakukan setelah ini? Nah, Revan menjawab, saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, jadi di sini ada pemecahan masalah. Saya mau tanya, yang dilakukan Ibu Tuti ini sebagai 5 posisi kontrol itu sebagai apa? Sebagai manajer, karena sudah melakukan segitiga restitusi, betul. Nah, di sini kebutuhan Revan akan 5 kebutuhan hidup manusia itu apa yang dibutuhkan Revan? Kesenangan, iya, kesenangan dan kebebasan. Revan mungkin ingin bebas, jadi main makanannya itu udah kenyang, jadi saya lempar-lempar aja, saya senang gitu. Padahal itu hal yang mubazir, hal yang tidak diperbolehkan.
Nah, sekarang saya mau tanya, yang validasi tindakan, menstabilkan identitas, yang mana Ibu? Coba. Menstabilkan identitas. Sudah tidak apa-apa. Berbuat salah itu hal yang wajar. Nah, jadi itu stabilkan dulu, biar emosinya reda dulu, seperti itu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Di mana ini? Coba yang mana Ibu? Selanjutnya, keyakinan kelas. Yang mana? Menanyakan keyakinan kelas. Iya. Sekarang aku bertanya, keyakinan kelas apa yang sudah Revan langgar? Nah di sini Revan mengakui kesalahannya. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Nah, jadi dia menyadari kesalahannya. Mungkin dia tidak akan mengulanginya lagi. Coba kita sebagai penghukum, kita marah, kita Revan, kenapa kamu melakukan seperti itu? Coba pungutin ini makanannya ini dipungutin. Kira-kira apa yang terjadi pada Revan? Ada lari. Bisa jadi ketika disuruh mengambil makanan diambil, tetapi di kemudian hari bisa dilakukan kembali, dan mungkin bisa jadi juga kalau Bu Ira tidak ada bisa lebih parah lagi. Jadi takutnya saya sama Bu Ira, seperti itu ya Bu ya. Betul sih maksudnya. Nah, kalau kita sebagai teman udahnya nggak apa-apa, kita ambil bareng-bareng yuk. Anak itu merasa berarti gak apa-apa ya bawa makanan. Nah, besok takutnya diulangi lagi. Jadi yang tepat adalah sebagai manajer. Nah, terima kasih untuk guru-guru hebat. Cukup sekian yang saya sampaikan. Nah, sekarang selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, Ibu? Ada yang kurang paham di sini? Oke, lagi. Ya, terima kasih Bu Ira. Terkait dengan posisi kontrol guru Ibu. Jadi di situ kan ada posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan yang terakhir itu posisi manajer. Nah, pada saat ini kita ini kan sedang belajar bagaimana caranya agar sedikit demi sedikit kita itu berada pada posisi manajer, walaupun ya itu tadi bukan hal mudah juga untuk kita bisa menjadi posisi manajer, mengingat anak-anak yang kita hadapi itu adalah anak-anak usia dini. Tentunya mungkin kalau kita lakukan segitiga restitusi belum tentu bisa sempurna seperti jika kita melakukannya pada anak-anak di jenjang SMP, SMA gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, kira-kira kalau kita sebelum menjadi posisi manajer, karena kita kan sudah dibentuk menjadi posisi manajer ya, masih bisakah kita berada pada posisi selain manajer, posisi di bawahnya? Nah, itu ya pertanyaan saya pertama. Lalu pertanyaan yang kedua begini, Bu. Karena yang saya lihat pada kenyataannya saat ini, apalagi khususnya di jenjang-jenjang SD, SMP, SMA, mereka itu masih banyak yang menerapkan posisi mereka sebagai penghukum. Nah, sebenarnya pada posisi penghukum ini ada tidak sih Bu
positifnya? Kenapa sampai setidak boleh itu kita berada pada posisi menghukum? Ada tidak posisi positifnya? Kalaupun memang tidak ada atau ada, bisakah pada kasus tertentu, pada tes tertentu kita menerapkan posisi penghukum? Mungkin itu Ibu yang bisa tanyakan. Terima kasih. Baik sekali pertanyaan dari Bu Nadi. Yang pertama tadi apa? Iya, boleh tidak sebelum sebelum posisi manajer kita melakukan tahap-tahap sebagai sebagai posisi kontrol sebelumnya. Itu jawabannya boleh Ibu. Kenapa di situ ada 5 posisi kontrol? Sebenarnya 5 itu boleh dilakukan. Kalau tidak boleh, tidak ditulis mungkin di situ. Tidak boleh sama sekali, dilarang. Jadi posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Sekalian jawab pertanyaan yang nomor 2 ya Bu Nani ya. Sebagai penghukum untuk kasus-kasus kalau di TK mungkin sudah dilarang sama sekali, tidak boleh. Tapi kalau di jenjang SMA sampai SMP, SMA itu mungkin kasus yang paling berat itu boleh dilakukan. Karena di situ 5 posisi kontrol masih dimasukkan di situ. Contohnya anak sampai merokok terus menggunakan narkoba. Kalau anak menggunakan narkoba mungkin jarang ya Bu ya, karena narkoba itu mahal. Nah mungkin anak bisa menggunakan lem iPhone. Ibu pernah dengar kan di berita-berita? Nah itu udah kasus yang sangat berat. Jadi apa dihukum? Kita libatkan mungkin semua orang, dari orang tua, dari warga sekolah, bahkan sampai kepolisian kita bisa libatkan biar anak itu merasa jerah, anak itu merasa kapok. Nah itu sama aja sih Bu, menghukum namanya. Selanjutnya boleh tidak untuk yang posisi setelah membuat rasa bersalah. Nah membuat rasa bersalah ini kalau udah kita Bu, kalau itu lebih ringan daripada hukuman, jadi boleh dilakukan dari kasus tertentu juga sama, tapi peluangnya lebih besar. Ya, jadi kalau misalnya anak itu melakukan kesalahannya besar, kita buat rasa bersalah. Nah, jangan melakukan itu. Nah, kalau kita sudah lelah Bu, udah kita ingatkan, udah kita pakai yang manajer segitiga institusi itu nggak mempan, kita ambil hatinya anak tersebut dengan membuat rasa bersalah. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, Bu Meta, silakan. Ini sebenarnya mohon maaf ya Bu, sebenarnya saya ini bukan mau bertanya. Selebihnya saya ini ingin kayaknya karena apa ya Bu, setelah mendapatkan pemaparan dari Bu Ira, kami udah mendapatkan ilmu baru. Oh ini apa ya, sudah tergerak di hati ini apa yang sudah saya lakukan selama ini gitu loh dengan anak-anak. Oh ternyata ini walaupun bukan posisinya saat ini, saya itu pernah loh Bu, ada di posisi sebagai penghukum, saya sudah pernah. Nah terus tapi ketika saya melakukan itu dulu belum paham akan ilmu yang baru ini, jadi saya juga merasa oh ya udahlah gitu ya, ini yang penting nggak dilakukan lagi gitu. Tapi kok saya jadi sekarang ini merasa bersalah ya sama anak-anak saya itu gitu. Nah, saya juga pernah menjadi seorang yang membuat anak saya itu merasa bersalah gitu ya ke saya. Ya benar Bu, kadang-kadang ya kita sudah di kelas itu dengan ya kita punya anak murid yang banyak karakternya, sudah kita udah berusaha gitu loh biar anak ini mau mengikuti kegiatan yang kita buat secara baik gitu ya. Tapi ada aja gitu ya
rasa bersalah gitu sama anak-anak yang sudah saya didik gitu. Terima kasih Bu Ira untuk ilmunya yang sudah disampaikan kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Meta, bagus sekali. Tidak hanya Bu Meta yang merasakan seperti itu. Awalnya saya sebelum belajar segitiga restitusi, saya juga melakukan hal yang sama. Yang paling sering saya lakukan membuat rasa bersalah, biar anak itu tergugah hatinya. Nah seperti itu. Kalau penghukum ya jarang sekali. Tapi Bu sebenarnya mengapa ada 5 segitiga restitusi? Berarti itu masih bisa dilakukan. Namun pada kasus-kasus tertentu, kasus-kasus yang berat seperti penghukum itu yang benar-benar berat kasusnya. Ya, yang sudah tidak bisa diatasi lagi. Selanjutnya tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, mulai sekarang kita minimalisir Bu. Ya, untuk anak TK itu ya emang anak TK seperti itu. Selanjutnya sebagai teman itu boleh kita lakukan. Kita ngobrol seperti teman. Cuma saat anak membuat kesalahan itu sebaiknya jangan dilakukan dulu karena akan membuat anak meremehkan hal tersebut. Seperti tadi menghambur-hamburkan makanan itu akan berarti nggak apa-apa nih Bu Ira ngomongnya biasa aja. Berarti itu bukan hal yang terlalu salah, boleh saya lakukan. Itu juga kalau kita belum bisa jadi manajer, kita boleh jadi seperti monitor. Itu kita memantau ya bertahap dari sebagai teman kita terus sebagai monitor, selanjutnya yang paling baik dan paling bagus itu sebagai manajer. Ada yang bertanya lagi atau sudah cukup? Ya. Jadi sudah cukup ya Ibu? Tidak ada yang ingin bertanya? Cukup. Nah inilah tadi pemaparan dari saya. Apabila ada kurang dan kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku bisa sama kamu.